Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Ploso atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Desa Dali Tunggal, yang saya hormati Bapak Babinsa dan Bapak Babi Kamtipmas Desa Dali Tunggal, yang saya hormati tim relawan tim biru, salut saya, yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak pendamping Desa Dali Tunggal, yang saya hormati perangkat Desa Dali Tunggal, yang saya hormati rekan-rekan BPD Desa Dali Tunggal, yang saya hormati seluruh undangan tokoh masyarakat Desa Dali Tunggal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di Balai Desa Dali Tunggal dalam acara musyawarah desa penetapan hasil pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa Dali Tunggal tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat tetap salam tetap kita curahkan datang junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Atas petunjuknya kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
Bapak Ibu sekalian, sebelum acara musyawarah desa penetapan hasil pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa Dadi Tunggal tahun 2021, mari sebagai wujud cinta kita, terhadap NKRI, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada petugas, saya silakan untuk mengambil tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke acara inti, yaitu penetapan data SDGs Desa Dadi Tunggal tahun 2021, mohon izin saya akan melaporkan jumlah undangan pada malam hari ini dan jumlah hadir untuk menentukan bahwa keputusan nanti bisa diambil keputusan berdasarkan jumlah peserta yang hadir. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, yang kami undang adalah dari unsur pemerintahan desa 9 orang, alhamdulillah hadir semua, hadir 9 orang. Dari unsur BPD 6 orang, alhamdulillah juga hadir semua. Dari tokoh RT RW berjumlah 20, alhamdulillah hadir 16 orang. Mungkin karena ada diberi nikmat berkah hujan, mungkin keturun mengenai. Lanjutnya yaitu dari Pokja Relawan Pendata, alhamdulillah siap. Ini pasukan biru-biru ini hadir semua. Dari 26 peserta hadir semua, 26. Dari tokoh masyarakat, tokoh agama, peninjau, narasumber yang kami undang adalah 14 orang, hadir 10 orang. Jadi jumlah undangan yang kami sebar, yang kami undang adalah 75 orang dengan jumlah kehadiran 67 orang. Sehingga musyawarah desa penetapan hasil pemutakhiran desa data desa berbasis SDGs Desa Dadi Tunggal tahun 2021 bisa dinyatakan dibuka. Untuk itu sepenuhnya waktu saya serahkan Bapak Ketua BPD untuk memimpin musyawarah desa penetapan hasil pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa tahun 2021. Waktu saya persilakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin
wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Ploso yang dalam hal ini diwakili Bapak Kasih PMD, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat, yang saya hormati rekan-rekan kami BPD, yang saya hormati Bapak Babinsa, yang saya hormati juga Bapak Babin Kaptipmas, serta Bapak Ibu tokoh masyarakat baik RT RW dan juga pada para relawan pendata. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya saya mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya saya mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah kami bisa bertemu berkumpul di malam ini, di malam minggu yang penuh dengan berkah barokah di malam ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan bahwa peserta rapat pada malam ini sudah sesuai dengan quorum 2/3 daripada yang hadir. Maka dengan adanya telah memenuhi quorum pada malam ini, maka dari itu musyawarah desa dalam hal penetapan data SDGs Desa Dadi Tunggal tahun 2021 dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan terbuka untuk umum. Dalam hal pemutakhiran data ini, untuk itu saya mohon penjelasan dari penanggung jawab pemutakhiran data SDGs Desa Dadi Tunggal kepada Bapak Kepala Desa untuk memberikan penjelasan kepada Bapak Juliono, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Cahyo Kasih PMD dari Kecamatan Ploso, yang saya hormati Bapak Ketua BPD bersama anggotanya, yang saya hormati Bapak Babinsa dan Babin Kaptipmas dari Kecamatan Ploso, yang saya hormati pendamping desa dan pendamping lokal Desa Dadi Tunggal, yang saya hormati teman-teman perangkat semuanya, dan tidak lupa yang saya hormati dari tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, dan seluruh relawan Pokja SDGs Dadi Tunggal tercinta ini. Bismillah, alhamdulillah, hamdan syukurillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga dalam hal ini kami dapat melaksanakan kegiatan pemutakhiran data desa berbasis SDGs tahun 2021 dengan baik dan selesai tepat waktu. Memang dalam kemarin adalah kendala-kendala sedikit dari adanya hari raya Lebaran, jadi banyak waktu yang tersita, tapi alhamdulillah sudah berjalan. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada seluruh pihak-pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Terima kasih juga saya ucapkan baik dari Kementerian Desa melalui pendamping desa serta pendamping lokal desa yang senantiasa membimbing dan membantu kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para relawan
Pokja. Di dalam kami harap tidak hanya berhenti di sini saja. Semoga kerjasama antara para pendamping dengan para relawan, dengan para RT, RW terus dapat berlanjut dalam program-program dan kegiatan lain untuk kemajuan Desa Dadi Tunggal yang tercinta ini. Di sini saya cuma bisa memberikan hasil laporan pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa tahun 2021 secara global kemawon. Data survei yang kemarin, data RT yang awalnya 14, alhamdulillah sampai sekarang juga masih tetap 14. Tadi belum ada penambahan RT. Untuk data keluarga, yang data awal itu 743, hasil pendataan dari para relawan menjadi 758. Jadi ada kenaikan, Pak. Mungkin dari kelahiran yang ada data masuk, ada ditambahkan. Data individu yang data awal itu 2236. Alhamdulillah setelah hasil pendataan yang sesuai real di warga itu ada 2212. Jadi ini cuma secara global. Nanti secara terperinci dan lengkapnya akan disampaikan Bapak Carik, Sekretaris Desa Dadi Tunggal selaku Ketua Pokja Relawan Pendataan Desa Berbasis SDGs Desa Dadi Tunggal. Demikian para tamu, para undangan, dan Bapak Huda selaku Ketua dalam forum ini, atas perhatian dan kerjasama dari berbagai pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dari saya cukupi sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Dadi Tunggal. Untuk selanjutnya saya mohon daripada Ketua Pokja Relawan Pendataan untuk menyampaikan paparannya. Yang Ketua Pokja, monggo. Terima kasih. Setelah saya menerima data ini dari Pokja, Ketua Pokjanya, saya mohon Kepala Dusun dari Pelumpang Wetan, Pelumpang Kulon maupun Tualang untuk menerima data dari Pokja ini supaya diklarifikasi. Untuk Kepala Dusun, mohon ke depan. Pelumpang Wetan bisa diwakili Pak Ansori. Pak Ansori untuk Pelumpang Wetan monggo diwakili. Terima kasih untuk data tersebut, mohon diklarifikasi dari setiap kepala dusun. Untuk yang Ketua Pokja, monggo pemaparannya. Silakan, monggo. Hasil survei pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa tahun 2021 Desa Dadi Tunggal, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Survei RT data awal 14, hasil survei 14. Survei keluarga untuk RT 1 data awal 63, hasil survei 65. RT 2 data awal
58. Hasil survei 61. RT 3 data awal 59, hasil survei 61. RT 4 data awal 65, hasil survei 62. RT 5 data awal 61, hasil survei 68. RT 6 data awal 48, hasil survei 54. RT 7 data awal 47, hasil survei 42. RT 8 data awal 45, hasil survei 45. RT 9 data awal 54, hasil survei 55. RT 10 data awal 43, hasil survei 44. RT 11 data awal 45, hasil survei 50. RT 12 data awal 76, hasil survei 75. RT 13 data awal 40, hasil survei 39. RT 14 data awal 39, hasil survei 37. Sehingga jumlah survei keluarga data awal sebanyak 743, hasil survei 758. Selanjutnya hasil survei individu. RT 1 data awal 190, hasil survei 183. RT 2 data awal 171, hasil survei 186. RT 3 data awal 173, hasil survei 172. RT 4 data awal 201, hasil survei 190. RT 5 data awal 184, hasil survei 204. RT 6 data awal 153, hasil survei 175. RT 7 data awal 135, hasil survei 123. RT 8 data awal 125, hasil survei 120. RT 9 data awal 170, hasil survei 166. RT 10 data awal 136, hasil survei 126. RT 11 data awal 138, hasil survei 142. RT 12 data awal 234, hasil survei 225. RT 13 data awal 114, hasil survei 105. RT 14 data awal 112, hasil survei 95. Sehingga jumlah hasil pendataan untuk survei individu data awal 2236 dan hasil survei 2212. Sekian, terima kasih. Disampaikan terima kasih atas pemaparan daripada Ketua Pokja. Mungkin ada tanggapan hasil survei ini kepada peserta atau musyawarah pada malam ini. Mungkin ada tanggapan, saya mohon kalau ada untuk angkat tangan. Yang pertama, segmen pertama, mungkin 3 penanya kalau ada. Bapak Ibu, apa ada tanggapan hasil survei? Tidak ada. Sekali lagi, apa ada tanggapan? Tidak ada. Terima kasih. Kalau memang tidak ada tanggapan, saya mohon untuk yang Ketua Pokja untuk kembali. Nah ini, terima kasih. Karena tidak ada tanggapan maupun daripada hasil survei, ini terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam ini. Karena
tidak ada tanggapan dan semuanya menyetujui hasil survei tersebut. Musyawarah telah dilaksanakan dari hasil pemutakhiran data SDGs Desa Dadi Tunggal tahun 2021. Sejumlah hasil survei 758 keluarga dan 2.212 individu atau jiwa dapat diterima. Pak, sekali lagi hasil survei pendataan dapat diterima, Pak. Dengan dapatnya diterima, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Musyawarah pemutakhiran data SDGs Desa Dadi Tunggal tahun 2012 saya nyatakan ditutup. Selanjutnya adalah yang tidak kalah penting, karena ini adalah kesaksian kita bersama. Untuk itu ada penandatanganan berita acara. Saya mohon yang mewakili, ini saya harapkan yang mewakili Bapak Nur Hadi, ini satu persatu aja dulu. Pak Nur Hadi, Pak Wasito, Pak Puji, Pak Sumantri, dan Pak Suwasono. Pak Wasito, monggo. Pak Puji, monggo. Sumantri, enggak. Terima kasih Bapak-bapak yang telah tangan untuk kembali ke tempat. Terus selanjutnya adalah penandatanganan kami, yaitu Ketua Musyawarah dan juga Bapak Kepala Desa. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Untuk selanjutnya berita acara ini saya serahkan kepada Bapak Kepala Desa untuk dibuatkan SK. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk saya selaku memimpin daripada musyawarah ini, mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada wawancara. Terima kasih disampaikan Bapak Ketua BPD Desa Dadi Tunggal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah penetapan hasil pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa tahun 2021 Desa Dadi Tunggal alhamdulillah berjalan lancar. Tak lupa tetap saya sebagai pribadi, sebagai wakil BPD, salut atas tim relawan Pokja yang sudah menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Bapak Ibu sekalian, untuk menambah informasi kita, kami mohon Bapak Camat atau yang mewakili untuk memberikan arahan-arahan terkait dengan data yang berbasis SDGs tersebut. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur sembah nuwun yang kami hormati Bapak Lurah Dadi Tunggal beserta perangkatnya, Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, Bapak Babinsa dan Bapak Babin Kamtibnas, serta sahabat pendamping, dan tak lupa Pak RW, Pak RT, Pak Dusun, serta para surveyor, enumerator SDGs 2021. Alhamdulillah hari ini kita telah mendapatkan hasil survei terbaru. Ini sudah dipastikan nggih untuk Pak RT-nya? Data awal yang sekian saya lihat hampir semuanya berubah. Sudah dipastikan betul semua nggih? Alhamdulillah. Terus hasil surveinya juga dilaksanakan dengan jujur nggih? Alhamdulillah. Tidak ada yang menulis atau mengisi kuesioner di bawah pohon ciplukan nggih? Alhamdulillah. Karena dengan kejujuran ini insya Allah data yang kita hasilkan dari si survei ini sangat bermanfaat bagi desa Dadi Tunggal. Untuk apa sih data ini sebenarnya? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang jenengan ajukan ke masyarakat, nanti akan terpetakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jadi pihak desa akan melihat kebutuhannya apa sih, kan gitu. Dari desa sendiri itu sangat bermanfaat, dari kecamatan juga sangat bermanfaat, dari negara juga ketika akan memberikan program-program ke desa Dadi Tunggal akan tepat sasaran. Mungkin kalau ada keluh kesah selama survei, monggo diceritakan mboten napa-napa. Karena saya juga mantan surveyor zaman dulunya. Banyak keluh kesahnya juga. Mungkin banyak yang ditanya, dapat bantuan apa? Dapat bantuan apa? Itu tergantung dengan hasil surveinya. Hasil survei yang bagus bukan berarti tidak akan mendapatkan bantuan apa-apa. Tetap akan mendapatkan bantuan, mungkin prioritasnya aja yang ditingkatkan. Oke, mungkin sekian dari saya. Bisa mungkin dilanjutkan sama Bapak pendamping. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun tasarayipun arahanipun. Untuk sambutan yang kedua, kami mohon Bapak pendamping desa untuk memaparkan sedikit kegunaan dari data-data tersebut yang telah dihasilkan dari tim relawan Podja. Waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkatnya, yang terhormat Bapak BPD beserta seluruh anggotanya, Bapak Kasih PMD, Mas Cahyo mewakili Camat Ploso, dan Bapak Ibu relawan Pokja pendataan SDGs Desa Dadi Tunggal yang saya banggakan. Langsung kemawon mewakili teman-teman pendamping desa di Kecamatan Ploso dan pemerintahan Kecamatan Ploso, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas selesainya pendataan SDGs ini di Desa Dadi Tunggal, dan sebelum deadline yang ditentukan oleh Bapak Menteri Desa, yakni Bapak Halim Iskandar. Nah, ini adalah progres kita, dan mungkin sebagai bentuk
kekompakan teman-teman para relawan yang sudah menyelesaikan sebelum deadline yakni 31. Tepuk tangan dulu untuk Dadi Tunggal. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terkait masalah data SDGs ini sebenarnya untuk apa sih? Mungkin beberapa kali sudah saya sampaikan, hasil data ini adalah sebagai basis data untuk perencanaan pembangunan di tingkat desa pada tahun 2022. Kemudian juga digunakan sebagai basis data pembangunan secara nasional. Maka penting dilakukan pendataan SDGs ini, karena pembangunan kita di Indonesia sudah mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan. Apa pembangunan yang berkelanjutan itu? Yakni pembangunan yang harus kita lakukan sesuai dengan perencanaan sejak dini. Artinya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat, di kita itu merencanakan pembangunan harus sampai selesai, tidak kemudian sepotong-sepotong. Misal dalam pendataan SDGs ini, saya yakin teman-teman para enumerator, para relawan mengetahui bahwa di situ ada masyarakat dalam kondisi ekonominya masih kurang. Nggih napa nggih? Nggih. Di situ ada masyarakat yang kita temui bahwa posisi kesehatannya juga masih kurang. Termasuk juga pada persoalan pendidikannya. Dalam posisi yang kedua termasuk meningkat pada kepala keluarga, tanggungannya, kemudian penghasilannya, kemudian dalam posisi yakni survei di tingkatan RT, di situ ada juga terkait masalah lingkungannya, panjang jalannya, kemudian akses jalan, akses terkait masalah kesehatan dan lain sebagainya. Data-data ini yang kemudian selanjutnya dalam proses perencanaan desa untuk menentukan programnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada seluruh yang datanya sudah jenengan kasihkan ke desa ini yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti dengan program pembangunannya. Maka kita kemudian sudah menyampaikan bahwa proses perencanaan pembangunan itu sesuai dengan kondisi real masyarakat kita. Kalau pendidikannya kurang, maka proses perencanaan pembangunannya itu disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Proses kemudian kesehatannya misal ada stunting dan lain sebagainya, maka program pembangunan 2022 sampai 2023 dan seterusnya itu harus disesuaikan kondisi real masyarakatnya, sehingga persoalan masyarakat baik stunting, baik pendidikan, baik akses permodalan ekonomi yang belum terpenuhi itu bisa diprogramkan oleh desa melalui dana APBDes-nya. Dana APBDes bisa kemudian diambilkan dari dana desa, bisa diambilkan dari dana-dana yang lain. Nah, ini yang kemudian sekali lagi pentingnya data survei yang jenengan lakukan ini sangat bermanfaat bagi pemerintahan desa. Itu maksudnya terkait masalah pendataan. Oleh karena itu sehingga kedepannya apa? Kedepannya program pembangunan di desa betul-betul bisa terfokus pada persoalan yang ada di masyarakat dengan hasil survei ini. Tidak sepotong-sepotong. Kalau pada proses pengembangan ekonomi berarti kemudian bagaimana desa memberikan permodalan kepada BUMDes, BUMDes memberikan
permodalan kepada masyarakat baik UMKM-nya sehingga bisa kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Nah, ini salah satu yang saya sampaikan terkait masalah program pembangunan di desa berbasis SDGs. Nah, makanya kemudian data dari panjenengan semua ini saya yakin sangat diperlukan oleh desa, pemerintahan desa, dan juga tidak hanya pemerintahan desa tetapi nanti di pemerintahan kabupaten sampai pemerintahan pusat. Selamat datang Pak Kadis DPM. Ini beliaunya ini saya yakin tadi terjebak macet tapi tetap datang di desa tadi Tunggal. Ini sebuah apresiasi keberhasilan teman-teman sekalian relawan yang sudah menyelesaikan. Tepuk tangan dulu kan gitu. Semoga hasil pendataan ini bisa juga nanti diapresiasi dari pemerintah kabupaten. Mungkin karena Pak Kadis DPM sudah hadir, saya sambutannya tidak terlalu panjang lebar. Sekali lagi karena sambutan saya sudah terlalu banyak lagi kan. Sambutan saya sudah terlalu banyak kan, oleh karena itu saya tidak terlalu panjang lebar. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada teman-teman relawan. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini sebagai bentuk pengabdian kita kepada masyarakat, kepada pemerintah desa, dan semoga bisa menjadi amal baik kita untuk proses perencanaan pembangunan di desa, dan desa kemudian bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara utuh. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan dari tim pendamping desa. Untuk sambutan selanjutnya kami mohon Bapak Kepala Dinas DPM Kabupaten Jombang, waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah mabadu. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Dadi Tunggal beserta lembaga-lembaga masyarakatan desa yang hadir, namanya termasuk juga yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota. Tak lupa juga perwakilan dari kecamatan, Pak Kasih PMD dari pendamping desa, dan hadirin yang berbahagia, terutama relawan pendataan SDGs desa yang kami banggakan, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim, dan semoga saja kita dalam keadaan sehat walafiat dan semua kegiatan yang menjadi kewajiban kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Langsung kemawon, ngapunten sanget saya telat hadir karena hitungan kami tadi itu kemungkinan 45 menit lebih saya macet di jalan, sampai saya lupa ini dan Tunggal dipikir padahal dulu saya 3,5 tahun lewat sini, 3 tahun setengah saya lewat sini. Langsung kemawon kami ucapkan selamat kepada Bapak Kepala Desa, Pak Sekdes, dan beserta relawan yang telah melaksanakan kewajiban pendataan SDGs ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Terus yang kedua, memang SDGs ini sangat diperlukan bagi kita semuanya, karena harapan kita pendataan ini merupakan data titik tolak kita atau data dasar kita untuk melaksanakan atau membuat program perencanaan kita ke depan. Terus terang saja selama ini di samping memang kita sudah ada perencanaan mulai dari RPJMDes, ada RKP dan sebagainya. Cuman terkait data dasar kita ini memang kita masih lemah. Salah satu contoh ya semoga saja di desa Dadi Tunggal ini enggak. Salah satu contoh saja terkadang kalau kita melihat
data kemiskinan, data apapun, kita secara rigid memang kita belum punya secara jelas. Tapi kalau kita sebenarnya melakukan sesuai dengan perintah atau sesuai dengan tupoksi yang dari kabupaten, itu sebenarnya sudah ada juga. Kayak di sosial itu ada 27 permasalahan, memang yang salah satunya memang di situ ada kemiskinan. Tapi karena mungkin ada kurang sinkron atau pembinaannya kurang dan sebagainya, ini sehingga terkait kejelasan pendataan ini akhirnya juga kurang mengena. Nah, kembali lagi dengan adanya SDGs ini ada 18 item. Di situ ada desa tanpa kelaparan dan lain sebagainya. Saya yakin tadi sudah dipaparkan. Nah, harapan kita di situ nanti potensi-potensi yang kita punya itu nanti bagaimana kita bisa mengembangkan, dan juga kira-kira mana saja yang lemah kita di situ nanti bagaimana program-program baik di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten yang notabene nanti kepala desa dan kecamatan bisa menggeret atau menarik program-program yang ada di kabupaten, di pusat maupun di provinsi, bisa kita geser ke sini. Nah, ini merupakan PR kita bersama. Terus selanjutnya lagi pada malam hari ini memang ada beberapa tempat yang sama, yang salah satunya nanti saya akan kembali ke desa Tembelang di Gedung Losari, di Kecamatan Tembelang, desa Gedung Losari, sehingga mungkin pada malam hari ini terus terang saja kami tidak bisa terlalu ramah di sini, apalagi tadi saya tersita 45 menit. Yang lebih akhir lagi perlu kita sadari bersama bahwasanya semua program, semua pembangunan, semua pemberdayaan dan sebagainya ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Ulangi lagi, tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa. Sehingga apabila ada suatu hal, ada kurangnya, ada tidak pasnya, itu nyuntulung pemerintah desa juga dibantu. Ulangi lagi, dibantu dengan cara yang baik dan juga cara yang santun. Memang terkadang orang itu punya niat baik, tapi kalau niat baik itu pada saat memberikan suatu saran, masukan dan sebagainya pada kondisi yang tidak baik, kadang-kadang juga penontonnya juga nggak enak, akhirnya jadi rame dan sebagainya. Padahal sebenarnya di desa harapan kita bicaranya desa itu bisa lebih kondusif, lebih nyaman dan sebagainya. Bukan berarti di situ harus dininakbukan, tidak. Ulangi lagi, bukan berarti dininakbukan, tidak. Tapi dengan komunikasi yang baik, terus saran masukan, saling mengingatkan itu berjalan dengan baik, saya kira pembangunan ini bisa jauh lebih mengena. Apalagi ngapunten, kalau kita ngomong kondusivitas, kita itu dalam satu desa itu kita itu yo urip bareng, bendino ketemu dan sebagainya, jelas kalau kita ketemu dan sebagainya kan ya. Tapi saya yakin di desa ini luar biasa. Oleh karenanya mohon tepuk tangan untuk penjaringan semuanya. Dan perlu diketahui penjaringan bahwasanya terkait pendataan SDGs ini nasional 2 desa yang selesai pertama itu di Kabupaten Jombang, itu di daerah Bareng sana, dan alhamdulillah kecamatan yang selesai pertama se-Indonesia juga di Bareng. Nah, harapan kita dengan desa-desa yang lain, tapi alhamdulillah kalau di sini sudah, memang harapan kita 31 Juni, ulangi 31 Mei ini sudah terselesaikan semuanya di Kabupaten Jombang. Dan semoga saja di wilayah Ploso
sudah 4 malam ini dan tinggal beberapa desa, moga-moga saja menyesuaikan. Semoga saja menyesuaikan, karena terus terang saja kita sendiri terkait program-program yang ada itu pasti yang dilihat itu pertama itu nanti yang tercepat siapa. Setelah yang tercepat siapa, nanti pada saat pelaksanaan yang terbaik desa mana. Setelah itu ada beberapa yang terbaik-terbaik. Nah, harapan kita kalau kita itu sama-sama ini merupakan kewajiban kita, apa salahnya kalau kita lebih mempercepat pelaksanaan? Apapun yang terjadi kalau semua kita selesai 1 bulan ke depan semua ya, kan sama-sama wajib. Tapi kalau kita selesaikan dengan waktu yang cepat, itu nanti ada apresiasi dari pimpinan kita, meskipun itu nanti hanya minimal pertama itu hanya sebuah sertifikat saja. Tapi perlu diingat, kalau seumpama nanti tiba ini daerah Bareng, tiba ini daerah Kloso, itu nanti pasti kalau ada suatu hal yang baik-baik itu jika ada program bantuan dan sebagainya, saya yakin itu nanti kita didahulukan. Ulangi lagi, itu kita didahulukan. Karena terus terang saja bukan hanya di pusat, di provinsi, di kabupaten pun itu mindsetnya sama. Terkadang itu bukan terkadang, seringkali pada saat bantuan-bantuan itu akan turun, itu pasti yang diingat itu pasti orang-orang yang semacam itu, desa-desa yang seperti itu, desa yang lancar, desa yang baik, desa sing geger ae. Kira-kira yo juga mikir pemerintah kabupaten, provinsi, terus dari pusat. Desa sing geger saya yakin yo mikir, iki kok tak kei bantuan kok tambah. Lah, itu manusiawi juga. Sama halnya jenengan sebagai seorang bapak atau ibu memberikan sangu nang anak. Lah semua jelas-jelas sangu itu gare geger nang anak. Akhirnya ya terdesak mana kan ya? Sama. Lah ini merupakan sistem, merupakan tim pemerintah desa, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah ini peran kita semuanya. Bagaimana kita itu bisa mendorong, bagaimana kita bisa mengkondusivitaskan desa kita. Ini kita tim semuanya. Sehingga terima kasih kepada pemerintah desa, BPD, kelembagaan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di desa Dadi Tunggal, yang tolong dipertahankan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama pemerintah Kabupaten Jombang mengapresiasi penyelesaian pendataan SDGs desa ini. Semoga ini merupakan titik awal kesuksesan desa Dadi Tunggal. Amin. Dan kami mohon maaf apabila kami wakil dari Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, apabila ada pelayanan kami yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu sekalian, untuk mewujudkan bukti pengabdian kita terhadap bangsa Indonesia yang utama pada desa Dadi Tunggal. Marilah Bapak Ibu sekalian kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kami mohon hadirin untuk berdiri. Kepada petugas kami persilakan. Berjanji negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami.
Terima kasih. Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, serangkaian acara telah hampir selesai. Ini tinggal acara penutup agar menambah berkah kehadiran kita. Yang utama berkah supaya data kita selamat sampai di pusat, tidak ada halangan meskipun lewat internet, kadang-kadang internetnya macet, supaya data kita itu bisa lancar sampai pusat. Dan ke depan mudah-mudahan dengan adanya data yang berbasis SDGs Desa Dadi Tunggal, mudah-mudahan setelah diterima dari pusat ada apresiasi dari pemerintahan pusat, baik berupa bantuan apapun yang nanti yang diberikan kepada Desa Dadi Tunggal. Untuk itu kami mohon Bapak Rudi Yatim untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama agar pekerjaan pendataan CDGs Desa Dadi Tunggal bisa mendapatkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak bisa bermanfaat bagi masyarakat Desa Dadi Tunggal pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, atas rahmat dan kasih sayang-Mu kami semua bisa melalui pekerjaan kami dengan lancar, walaupun penuh menguras tenaga dan pikiran. Maka dari itu ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul di Balai Desa Dadi Tunggal ini untuk mengucapkan puja dan puji syukur kepadamu. Ya Allah, berkailah semua pekerjaan kami, khususnya pekerjaan yang dikerjakan oleh para relawan CDGs Dadi Tunggal, dan jadikanlah amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami semua, dan jadikanlah pertemuan di malam ini menjadi pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, bukakanlah pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan, serta lindungilah kami dalam setiap waktu, karena Engkaulah Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa maqdim lana bil iman wa maqdim lana bil islam wa maqdim lana bil khair bi jai sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga
Allah senantiasa meridhoi doa-doa kita semua. Bapak Ibu sekalian, ini tinggal acara terakhir. Barangkali saya sebagai pemimpin acara, pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada salah kata, kurang totonya kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir kali tetap saya ucapkan beribu-ribu terima kasih dari Bapak hadirin semua yang hadir di Balai Desa ini atas undangan dari kami bisa menghadiri undangan ini. Untuk selanjutnya yaitu acara Ramatama, nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung di pojok sebelah di depan ruang BPD. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.